Kita semua pernah mendengar tentang teori Big Bang yang menjelaskan bagaimana alam semesta muncul. Sebagian besar dari kita menganggapnya sebagai fakta yang tak terbantahkan. Sama seperti keyakinan bahwa penggemar Marvel kesal karena James McAvoy meninggalkan franchise X-Men. Yang sebenarnya mungkin tidak begitu. Tapi saya tidak berbicara tentang McAvoy. Teori Big Bang tidak lebih dari upaya untuk menjelaskan penciptaan dunia yang dibuat oleh para astronom abad ke-20. Sejak saat itu muncul banyak penemuan ilmiah baru dan banyak diantaranya menggoyahkan fondasi teori terkenal itu. Penuh dengan celah dan pertanyaan yang belum terjawab. Jadi, bukankah ini berarti tidak sesempurna itu? Dalam video ini saya akan memberitahu Anda berapa banyak dimensi yang dimiliki semesta, bagaimana jika dunia terbuat dari cairan, dan yang terpenting Anda akan tahu mengapa teori Big Bang bisa salah. Pada awalnya tampaknya teori Big Bang terdengar masuk akal. Konon sekitar 14 miliar tahun yang lalu alam semesta ada sebagai singularitas ruang angkasa. Sederhananya itu adalah objek kecil yang terdiri dari partikel kecil yang mirip dengan atom dengan kepadatan yang sangat tinggi. Objek itu begitu panas sehingga pada titik tertentu tiba-tiba mengembang dan memicu ledakan besar. Bayi ini tumbuh seukuran tata surya dengan kecepatan yang sebanding dengan kecepatan cahaya. Studi ilmiah modern sebagian mengkonfirmasi versi peristiwa ini. Pengamatan menunjukkan bahwa galaksi lain menjauh dari kita dan jarak di antara mereka juga menjadi lebih panjang. Ini berarti bahwa mereka dulunya terletak lebih dekat satu sama lain. Ternyata alam semesta mengembang dan menurut para astronom, proses ini cepat atau lambat akan berakhir. Dan kemudian dunia akan mulai berkontraksi kembali ke ruang bayi itu di awal. Ada pertanyaan? Ya, banyak pastinya. Pertama-tama, teori ini tidak menyebutkan apa yang menyebabkan ledakan dan singularitas. Mungkinkah para ilmuwan lupa memberitahu kita tentang itu? Tidak, mereka hanya tidak tahu harus berkata apa. Setiap orang punya harapan kalau mereka akan menemukan jawaban dalam teori gravitasi kuantum ketika otak-otak terbaik dunia akhirnya menyelesaikannya. Kedua, teori mengklaim bahwa mulai dari saat Big Bang terjadi, perluasan alam semesta semakin cepat. Tapi apa alasannya? Lupa memberitahu kita lagi. Bukan, ini hanya tidak tahu. Ketiga, alam semesta jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat mata kita. Peralatan yang dirancang untuk penelitian astronomi menjadi lebih canggih dan memungkinkan kita mendeteksi objek yang lebih jauh. Para ilmuwan perlu membersihkan kacamata dan lensa teleskop mereka dengan lebih baik dan kemudian mereka akan melihat bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa proses pemuaian akan berhenti. Penentang yang paling tangguh dari teori Big Bang adalah hipotesis yang mengatakan bahwa dunia muncul dari ketiadaan. Ini tidak hanya menyangkal singularitas yang mendahului Big Bang, tetapi juga mengesampingkan kemungkinan bahwa semesta pada akhirnya akan berkontraksi kembali ke keadaan semula. Ilmuwan Ahmed Farag Ali berpendapat bahwa alam semesta tidak memiliki awal maupun akhir. Ukuran dan masa pakainya tidak terbatas. Teori alternatif lain juga membantah teori Big Bang atas banyak detail. Misalnya, mereka tidak setuju bahwa hanya ada satu ledakan. Model siklus alam semesta yang diusulkan oleh fisikawan Amerika Paul Frampton mengasumsikan bahwa sebenarnya ada serangkaian ledakan besar. Terlebih lagi, ini terus terjadi sepanjang waktu. Menurut salah satu versi yang dijelaskan teori ini, materi gelap memicu perluasan alam semesta hingga terpecah menjadi fragmen-fragmen terpisah. Masing-masing mereka menjadi semesta kontrak baru yang melepaskan energi yang pada gilirannya menyebabkan Big Bang lagi. Siklus ini berulang tanpa henti yang mengesampingkan awal atau akhir waktu yang disebutkan oleh teori Big Bang. Selain itu, model siklus alam semesta memberi kita gagasannya sendiri tentang dimensi. Kita cenderung berpikir bahwa ada tiga seperti pada sistem koordinat biasa yang menunjukkan panjang, lebar, dan tinggi, plus bonus yang oke, gagasan tentang waktu. Namun, dunia fisik model siklus semesta mencakup 10 dimensi spasial dan satu waktu atau 11 totalnya.
Di bawah konsep dimensi, para ilmuwan di sini menandakan ruang yang mirip dengan alam semesta kita. Mereka disebut bran, kependekan dari membran. Ada juga versi bahwa Big Bang terjadi karena bran kita menabrak bran lain. Tabrakan seperti itu terjadi setiap saat dan datang dalam siklus. Kabar buruknya adalah hipotesis ini memiliki masalah yang sama dengan teori Big Bang. Tidak jelas bagaimana siklus ini dimulai di awalnya. Mudah-mudahan peralatan revolusioner masa depan nantinya akan mengisi kekosongan dalam teori siklus Big Bang. Tapi bagaimana jika tidak ada ledakan sama sekali? Seorang peneliti, James Quartz, mengatakan bahwa alam semesta lahir tanpa Big Bang. Kemungkinan besar itu terbentuk setelah seikat energi tak berbentuk membeku menjadi es, sama seperti biasanya terjadi dengan air. Versi baru bernama Big Chill ini menunjukkan bahwa alam semesta awal seperti cairan. Pada titik tertentu, ia mendingin dan mengkristal untuk membentuk ruang waktu 4 dimensi yang kita lihat sekarang. Kita dapat membandingkan proses ini dengan air yang membeku menjadi es batu yang dimasukkan orang ke dalam whisky. Menurut teori Big Chill, ruang waktu terdiri dari blok bangunan identik yang menyerupai atom. Mereka sangat kecil sehingga tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Selanjutnya, tidak ada cara untuk membuktikan teori ini, meskipun James Quartz berpikir bahwa masih ada peluang untuk mendeteksinya. Dia mengatakan bahwa pada saat balok mendingin dan mengkristal, ini seharusnya menciptakan retakan yang sama di semesta seperti yang kita lihat di es. Ilmuwan dan rekan-rekannya menghitung bahwa beberapa dari mereka juga bisa terlihat. Sekarang mereka perlu menjalankan eksperimen dan akhirnya menemukannya. Tapi bagaimana caranya? Masalahnya, cahaya dan partikel lain dapat membengkokkan atau memantulkan cacat ini. Mungkin teori Big Bang tidak lama lagi harus disingkirkan, sementara teori alam semesta yang mengkristal mendapat sorotan. Tetapi bagaimana jika semua upaya kita untuk mengetahui bagaimana dunia kita diciptakan sia-sia? Bagaimana jika itu hanya simulasi? Setelah menonton The Matrix, saya rasa banyak yang bertanya-tanya, apakah Lana dan Lily Wachowski benar? Seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, yakin mereka benar. Dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah sebuah program komputer. Profesor pengikutnya, Seth Lloyd, yang menyebut dirinya sebagai mekanik kuantum, mengklaim bahwa segala sesuatu di semesta terbuat dari bit 0 dan 1, dan dunia kita sebenarnya adalah database sederhana. Ide ini tidak menyangkal fakta bahwa dunia kita terdiri dari atom. Ini hanya mengatakan bahwa ia adalah sedikit informasi juga. Jika kita memikirkannya, kita dapat menyimpulkan bahwa tumbukan atom adalah operasi. Bahasa mesin adalah hukum fisika dan semesta adalah komputer kuantum. Ini bisa menjadi mesin Turing universal misalnya. Ini adalah komputer abstrak yang dilengkapi dengan pita tak terbatas ganda yang dibagi menjadi sel. Unit kontrol dapat bergerak ke kiri dan ke kanan pada pita dan melakukan operasi baca dan tulis. Dan siapa tahu, mungkin salah satu sel berisi informasi lengkap tentang Anda, semesta, dan bahkan James McAvoy. Mungkin kita semua adalah semacam antarmuka yang memberikan akses ke data internet universal. Prinsip ketidakpastian mekanika kuantum dapat menjadi bukti tidak langsung bahwa alam semesta kita adalah dunia maya. Menurutnya, partikel tidak stabil dan membeku dalam keadaan tertentu hanya jika diamati. Ternyata Big Computer Brother terus mengawasi kita. Hidup kita hanyalah simulasi. Jalani sajalah. Jadi, di mana kebenarannya? Menurut Anda, bagaimana alam semesta diciptakan? Apakah Anda lebih suka versi yang mengatakan itu adalah kettle mendidih, sementara planet kita hanyalah salah satu gelembungnya? Atau apakah segala sesuatu di sekitar kita adalah hologram? Atau mungkin tidak masalah, karena James McAvoy sangat panas sehingga dia akan segera meletus dan membuat Mc-Universe baru? Berikan komentar dan beritahu kami pendapat Anda. Juga tonton video ini di mana saya berbicara tentang dinding di mana kita dapat menemukan ruang, dan secara khusus tembok raksasa yang ditemukan para astronom di tepi semesta.